Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini saya bikin cake coklat yang super lembut banget, bikinnya mudah. Langsung aja kita ke proses membuatnya. Siapkan satu wadah, saya menggunakan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan dengan setengah sendok teh vanilla essence, gula pasir. Untuk resepnya saya sudah tuliskan di bagian kolom deskripsi ya, teman-teman. Saya menggunakan emulsifier SP, teman-teman boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet sebanyak setengah sendok teh. Semua bahan ini saya mixer dulu sampai mengembang. Naikin kecepatan mixernya secara bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer bahan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, mohon bantu dukungannya ya. Dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Untuk durasi mixernya lebih kurang di sini saya mixer selama 7 menit. Jangan berpatokan ke durasi ya teman-teman karena beda mixer pasti beda kecepatan mesinnya. Jika saat di mixer adonannya sudah mulai mengembang, putih kental dan berjejak, seperti ini, perlahan turunkan kecepatan mixernya, lalu matikan. Lanjut di tahap berikutnya di sini. Di sini saya campurkan dulu bahan kering ya, teman-teman. Untuk bahan keringnya di sini ada tepung terigu, tepung maizena, coklat bubuk, susu bubuk, lalu baking powder ya, teman-teman. Bahan kering ini dicampurkan dulu menjadi satu, lalu aduk sampai merata. Bahan kering di sini saya masukkan ke dalam adonan telur yang tadi udah di mixer ya. Diayak ya teman-teman, supaya nanti tekstur dari adonannya tidak ada yang bergerindil ya. Selesai bahan kering diayak, lanjut di sini saya lanjut mixer kembali. Sebelum di mixer, ini diaduk dulu perlahan supaya tepung tidak berterbangan saat di mixer ya. Nah, ini di mixer menggunakan speed yang paling rendah aja. Lalu tuang margarin yang udah ditim ke dalam adonan ya, teman-teman. Untuk margarinnya udah di suhu ruang ya. Sisa margarin yang menempel pada wadah ini saya rapikan menggunakan spatula ya, teman-teman, karena sayang banget ini sisa dari margarinnya ya. Lanjut di sini saya mixer kembali, tetap menggunakan speed yang rendah, asal semua adonannya tercampur dengan merata ya. Nggak yang lama-lama ya teman-teman, lebih kurang 60 detik aja. Nah di sini untuk warna dari adonannya terlihat sangat pucat sekali. Jadi di sini saya tambahkan dengan pasta coklat ya teman-teman. Ini secukupnya aja. Nah lanjut kembali saya mixer adonannya sampai pastanya tercampur dengan merata ya. Sebentar aja nggak yang terlalu lama ya teman-teman. Ini udah cukup untuk adonannya, saya matikan mixernya. Adonan yang menempel pada bagian pinggir wadah, di sini saya rapikan menggunakan spatula ya, teman-teman. Nah, ini cukup ngaduknya perlahan aja. Pastikan semua adonan benar-benar tercampur dengan merata ya. Saya menggunakan loyang lengkung seperti ini ya, teman-teman. Pada bagian dalam loyangnya sudah saya olesin dengan margarin supaya nanti kuenya lebih mudah dikeluarkan saat matang ya. Nah, ini semua adonannya saya tuang ke dalam loyang. Panggang selama 45 menit, suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah atau sampai matang. Teman-teman boleh disesuaikan dengan ovennya masing-masing di rumah ya. Ini adalah sisa buttercream dari kue yang sebelumnya saya sudah pernah bikin. Buttercream dan pasta ini diaduk sampai tercampur dengan merata. Dan ternyata teman-teman, saya melakukan kesalahan lagi.
Saya salah ambil pasta, yang saya ambil malah pasta Black Forest, bukan pasta coklat. Maaf ya teman-teman, lagi error, kurang fokus ya. Di sini saya tambahkan lagi dengan sedikit pasta coklat yang lebih tua biar warnanya lebih pas ya. Aduk sampai tercampur dengan merata. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Menurut saya ini udah cukup banget ya. Nggak mau yang terlalu berlebihan warnanya. Ini hasil cake-nya udah matang ya teman-teman. Sebenarnya ini cake-nya itu saya bikinnya kemarin. Udah malam banget jadi nggak keburu lagi untuk melanjutkan. Jadi hari ini saya lanjutkan ya. Nah ini karena pada bagian lengkung loyang cukup dangkal, kuenya itu mengembang dengan sempurna sampai permukaannya itu lebih tinggi. Jadi pada bagian lengkungannya ini akan saya ratakan sedikit ya supaya nanti buttercreamnya masuk dan permukaannya lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini untuk lapisan atasnya saya angkat dulu sedikit, saya rapikan sedikit pada bagian dalamnya, cukup dipadatkan saja. Lalu di sini saya masukkan buttercream yang tadi ya, teman-teman. Ini saya masukkan semuanya, lalu diratakan ya. Warnanya memang terlihat kurang matching ya, teman-teman. Buttercream dan cake-nya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting rasanya enak, teman-teman. Bener nggak? Kemudian di sini sisa dari potongan cake tadi saya letakkan di bagian atasnya untuk menutupi permukaannya ya. Sekarang lanjut saya simpan dulu ya teman-teman ini di dalam kulkas supaya lebih set ya. Nah lanjut di sini sekarang saya mau bikin ganas coklat ya teman-teman. Bahannya di sini susu UHT full cream, kemudian tepung maizena, lalu gula pasir, coklat batang, dan margarin ya. Semua bahan ini saya campurkan dulu. Lalu ini masak sampai benar-benar mengental dan mendidih ya teman-teman. Masak coklat ganasnya sambil diaduk sampai mendidih ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, mohon bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Berikan juga komentarnya supaya saya makin semangat terus untuk bikin videonya ya. Terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semuanya. Jujur ya teman-teman, jadi kemarin saya gagal bikin ganas coklatnya. Hari ini saya cobain lagi. Ini percobaan kedua saya ya. Ini coklat ganasnya udah mengental dan mendidih ya teman-teman. Ini saya tunggu sampai dingin dulu atau simpan selama 15 menit ya di kulkas. Dan teman-teman ternyata hasilnya tetap sama. Gagal lagi teman-teman, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Teman-teman jangan ditiru kegagalan saya ya. Saya doakan kalian sukses untuk bikin ganasnya yang lebih sempurna. Memang ya, yang kelihatannya mudah, kalau dicobain sendiri itu belum tentu bisa teman-teman. Bisa karena terbiasa, benar nggak teman-teman? Saya masih dalam tahap belajar, belum bisa memberikan hasil yang sempurna. Ganasnya tetap saya gunakan. Saya letakkan di bagian permukaan dan sisi cake coklatnya ya, supaya rasa coklatnya itu lebih kuat, supaya makin lebih coklat lagi saya tambahkan dengan coklat seres ya. Untuk coklat seresnya di sini saya pakai yang warnanya lebih gelap lagi dan ini teman-teman saya tabur pada bagian permukaan dan pada bagian sisinya ya. Dan ini hasil akhirnya, Masya Allah, cantik banget ya teman-teman kalau dilihat dari jauh.
Tapi kalau dilihat dari dekat, ya gitulah ya teman-teman. Walaupun kek coklat biasanya identik dengan rasa manis, menurut saya untuk takaran resep ini pas banget karena saya menggunakan coklat bubuk yang pahit dan untuk coklat seresnya tanpa gula. Jadi rasanya balance banget, nggak bikin enek ya teman-teman. Cuma memang untuk ganesnya masih kurang sempurna, tapi tetap enak kok ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan sudah mau mendengarkan ocehan saya dari tadi ya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.